Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad khairil mala wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tabarruk dari kitab Al-Fawaidul Mukhtara li saliki tariqil akhirah. Qala al-musannif al-ustadul habib Ali bin Hasan Baharun, matta'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Al-hathu ala dzikril maut. Anjuran mengingat kematian. Jadi jangan sampai kita itu lupa akan mati. Kenapa diingatkan ingat mati? Karena kita itu oleh Allah diberikan lupa akan mati. Jadi kadang-kadang kita itu gembira, lupa akan kematian. Umpama oleh Allah tidak diberikan lupa, orang tidak akan ada yang bekerja. Tidak akan berputar roda kehidupan kalau sudah ingat mati terus. Makanya oleh Allah diberikan lupa akan kematian. Tetapi jangan lupa selupa-lupanya. Artinya sampai tidak ingat sama sekali kepada kematian. Itu juga adalah dhalalun mubin, sesat. Wa nisyaduhu dhalalun mubin. Lupa akan kematian itu adalah sesat. Karena apa? Kematian itu sudah pasti, ya. Sudah pasti kematian itu semua orang akan mati. Tidak ada orang yang lepas dari kematian. Rasulullah saja orang yang paling Allah cintai. Itu beliau juga mati, ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Maka mari istiqamah beramal sebelum datangnya kematian. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa al-yaqin itu? Kata sebagian ulama tafsir, al-yaqin adalah al-maut. Yakin itu maknanya mati. Kenapa disebut yakin? Karena semua orang yakin akan mati. Tidak ada di dunia ini orang yang merasa akan hidup terus. Bahkan sampai orang yang bukan agama Islam juga yakin akan mati. Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhallada. Andaikan Allah mengizinkan seseorang itu hidup terus di dunia, andaikan ada seorang yang oleh Allah dikecualikan bisa hidup terus di dunia, tidak mati, orangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah pun juga meninggal. Ya. Maka dengan ini jangan lupa kepada sesuatu yang pasti kepada kita, yaitu kematian. Lamma balagal Imam Syafi'i rahimahullah 40 sanatan sara yamshi 'adal 'asa.
Ketika Imam Syafi'i, ya, imam panutan kita, madhab Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, rahimahullah, berumur 40 tahun, sara yamshi 'alal asa, beliau kalau berjalan memakai tongkat. Ya, jadi Imam Syafi'i itu mulai umur 40 tahun kemana-mana kalau berjalan pakai tongkat. Akhirnya ada orang tanya, fa idza qila lahu fi dzalik, maka ketika beliau ditanya, kenapa Imam Syafi'i Anda memakai tongkat? Anda kan jalannya masih normal, masih kuat, kok pakai tongkat? Yaqulu, maka Imam Syafi'i menjawab, li'adhkura anni musafir. Ya, saya pakai tongkat ini supaya saya selalu ingat bahwa saya ini seorang yang perjalanan. Ya. Kita ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Nanti suatu saat akan sampai. Pasti itu. Ya. Sampai kemana? Kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka biasanya orang kalau jalan jauh, zaman dulu belum ada kendaraan itu pakai tongkat. Ya. Pakai tongkat untuk membantu langkahnya. Kemudian pakai tongkat kalau ada sesuatu yang bahaya di jalan itu dihalau dengan tongkat. Orang yang berjalan jauh. Maka ketika Imam Syafi'i umur 40 tahun, supaya ingat terus bahwa dia seorang perjalanan, ya, maka beliau memakai tongkat. Ya. Semenjak umur usia 40 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang pakai tongkat itu bukan hanya untuk orang yang misalnya pincang, ya, atau jalannya sudah tidak kuat. Untuk apa? Supaya menjadi pengingat bahwa kita itu sedang dalam perjalanan. Semua perjalanan yang ditempuh manusia yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hafarar Rabi bin Khaisam qabran fi darihi. Seorang ulama namanya Rabi bin Khaisam itu menggali kubur di rumahnya. Ya. Jadi di rumahnya ini digali sebuah kubur, lubang kubur. Fakana kullama wajada fi qalbihi qasawatan yanzilu fih. Maka setiap Imam Rabi ini merasakan di hatinya ada keras. Misalnya ya keras, tidak menerima nasihat, atau ada orang adzan malas untuk melakukan sholat, atau malas untuk beribadah, maka beliau ini turun ke kuburannya tadi itu. Ya. Jadi di rumahnya ini digali sebuah kuburan. Ketika sudah malas ibadah, ya, atau ingin melakukan maksiat, turun ke kuburan yang dibuatnya sendiri ini. Kemudian wa yatafakkaru fi amri wa ma yulaqihi min ahwali yaumil qiyamah. Kemudian beliau di dalam kuburannya tadi, ya, membayangkan umpama mati sungguhan, ya. Umpama mati sungguhan, bagaimana ketika didatangi malaikat Munkar Nakir, bagaimana ketika ditanya tentang amalnya selama di dunia, sampai kelak di akhirat, bagaimana amalnya ditimbang. Kalau amal baiknya lebih banyak selamat, kalau amal buruknya lebih banyak celaka, ya, membayangkan bahwa dia itu telah masuk alam akhirat. Fala yazalu kadzalik hatta yusbih. Beliau ada di makam tadi, di kuburan yang ada di rumahnya sampai subuh, ya. Jadi semalaman ada di dalam kuburnya. Kalau kita gimana? Melihat kuburan saja di rumah itu ngeri, ya. Membayangkan kita itu mati. Membayangkan mati. Wa nazala fihi marratan wa sara yarudduhu qauluhu ta'ala qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Suatu ketika Imam Rabi ini, ya, mungkin hatinya ini malas ibadah berat. Ini beliau merasa sangat mungkin malas ibadah.
Ini membaca ayat Quran. Ceritanya orang yang ketika sudah mati ingin kembali ke dunia. Jadi diulang-ulang ayat ini. Qala rabbirji'un. Orang yang telah mati nanti akan berkata, Rabbirji'un. Ya Allah, Rabbi, ya Tuhanku, irji'un, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihah. Aku masih akan beramal soleh ya Allah. Ya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya masih ingin sedekah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin ikut kumpulan-kumpulan yasinan misalnya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin sholat berjamaah. Selama ini saya jarang sholat berjamaah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya ingin masih memperbaiki sikap saya kepada istri saya. Selama ini saya selalu menyakiti istri saya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya menyesal selama ini kurang berbakti kepada suami. Jadi diulang-ulang membayangkan dia itu mati dan ingin kembali ke dunia. Ya. Diulang-ulang ayat ini. Seakan-akan dia sudah mati. Nah setelah hatinya ini lembut, ya, summa qala, dia berkata sendiri, ya Rabbi, qadir taja'naka wa ha anta fid dunya faqum lis shalah. Jadi dia itu berkata sendiri, oke Rabbi, sekarang aku kembalikan lagi kamu ke dunia. Kamu sekarang hidup lagi, ya. Faqumis shalah, ayo laksanakan salat, ya. Fayaquma, maka beliau tahajud, ya. Beliau bangun, ya. Jadi membayangkan dia sudah mati dan oleh Allah dihidupkan kembali, ya. Ini beliau membayangkan bagaimana supaya semangat di dalam ibadah. Ya kalau sudah mati sungguhan nggak bisa. Mau kembali lagi tidak bisa. Maka jangan sampai kita itu menyesal ketika kita meninggal dunia, menyesal karena kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu yang banyak mengingat kematian sehingga kita bisa memperbaiki sikap kita kepada Allah ataupun kepada sesama manusia dan kita menjadi orang-orang yang segera bertaubat, segera beramal soleh untuk persiapan menuju sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Dengan memperbanyak bekal amal soleh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kalau kita oleh Allah dicabut nyawa kita, semoga dalam keadaan membawa iman dan Islam. Husnul khotimah. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin maulaya salli wa sallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير نجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال مقتحم